tujuan kami di sini, kami ingin sedikit mewawancara dokter untuk memenuhi tugas mabim kami loh. Apa dokter bersedia? Boleh, mana silakan. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama saja ya dok. Untuk pertanyaan pertama, kami ingin tahu bagaimana perjalanan dokter dari pendidikan dokter hingga akhirnya menjadi dokter spesialis di spesialis kedokteran jiwa. Oke, baik ya. Mungkin flashback kepada saya setelah lulus dokter umum kali ya. Setelah lulus dokter umum saya PTT, dulu memang masih ada kewajiban PTT. Itu di sana kita mengabdi sebenarnya di Puskesmas. Tapi karena alasan keluarga saya PTT di Kota Bandung, di kota selama 3 tahun. Dan pada saat PTT itu saya belajar banyak hal sebenarnya. Dan saat itu juga saya mulai tertarik sama kedokteran jiwa atau psikiatri, karena justru di Kota Bandung yang saya pikir sudah cukup modern, banyak fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, tapi di sana yang saya sayangkan saya masih menemukan pasien di Pasung. Pasien di Pasung, orang dengan gangguan jiwa berat dikurung di rumahnya, terus tidak diarahkan untuk kontrol ke dokter, jadi obati gitu. Dan juga cukup banyak kasus yang misalnya remaja atau anak-anak itu mereka sudah merokok gitu kan. Dan juga saat itu saya di dekat polsek puskesmasnya, di situ juga saya dapat kasus beberapa pasien adiksi atau ketergantungan nafsa. Sehingga dari situ saya mulai tertarik, cukup banyak kasusnya. Hal ini juga membuat saya memutuskan untuk sekolah, mengambil sekolah lagi, ngambil program pendidikan dokter spesialis yang di psikiatri dan kedokteran jiwa. Dan mungkin sampai saat ini, akhirnya setelah saya lulus sekolah selama 4 tahun, saya sempat bekerja di rumah sakit jiwa di RSUD Provinsi Jabar selama 2 tahun. Dan karena ketertarikan saya dengan dunia pendidikan, saya memutuskan untuk ambil PNS di sini di rumah sakit dokter Hasan Bandung, dengan harapan saya bukan hanya pelayanan ke pasien, tapi juga untuk pendidikan dan juga penelitian. Untuk itu sekilas perjalanan karir saya. Ya, selanjutnya dok, apa yang memotivasi dokter untuk memilih bidang kedokteran, dan inspirasi apa yang bisa membuat dokter bertahan sampai sekarang? Kayak kedokteran secara umum berarti ya, kedokteran. Mungkin dulu klise ya, anak zaman dulu berpikir profesi yang menarik itu kan dokter, guru, terus pilot, itu kan sepertinya masih zaman SMA. Dan karena waktu itu cukup banyak juga teman-teman saya tuh kalau dari SMA tuh banyak pindahnya kalau nggak ke UNPAD ke ITB gitu, ya, kayak pindah kelas gitu kan ya. Awalnya mungkin saya masih alasan sangat klise untuk membantu orang lain, belum terpikir untuk yang macam-macam gitu. Dan kebetulan dulu ikutin zaman STMB, masih saingan apa ya namanya STMB, pokoknya ada saingan masuk, lolos ke situ. Dan mungkin ketertarikan lebih dalam bidang kedokteran justru setelah masuk jadi mahasiswa. Di tahun-tahun awal itu mulai seperti ada pengabdian masyarakat gitu ya. Kemudian juga mulai seperti kita praktikum gitu, lama-lama itu menarik sekali. Dan waktu saya masih mahasiswa, saya ikut kegiatan kemahasiswaan seperti ikut BEM, saya seperti ikut KMP, sehingga itu justru banyak sekali aktivitas yang saya tidak pernah tahu sebelumnya. Jadi misalnya ke masyarakat, ketemu gitu ya. Kemudian juga ada semacam ke tempat bencana, mulai ikut kegiatan. Dan setelah koas itu lebih involve ke dunia pasien, klinisi, dan itu juga mulai tertarik lebih dalam bahwa ternyata kedokteran itu sangat luas gitu ya, sangat luas. Dan mungkin ada baiknya untuk lebih fokus ke satu bidang, karena kita untuk menguasai semuanya agak sulit gitu ya. Dari yang klinis, non klinis itu semuanya menarik. Dan akhirnya tidak cuma untuk berguna buat masyarakat sebenarnya, justru buat diri saya sendiri itu juga cukup banyak manfaatnya ya, lebih ke pengembangan diri, pengembangan karakter seperti itu. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang perjalanan dokter dari dokter kuliah kedokteran umum sampai jadi spesialis. Nah, sekarang saya mau nanya dok, selama masa pendidikan itu apakah ada momen atau tantangan tertentu yang sangat berkesan dan juga menginspirasi dokter hingga hari ini? Oke, baik, itu dari mulai dokter sampai sekolah spesialis ya. Pengalaman itu sebenarnya hampir semuanya menarik ya sebetulnya. Tapi mungkin pertama saya
saya belajar di pengalaman buruk di mana saat itu memang kaget dengan dunia kedokteran yang sangat banyak materinya. Terus udah itu dari SMA yang sudah terbiasa diarahkan sama guru dan sekarang harus mandiri, itu juga tantangan terberat gitu. Kemudian juga saya karena dulu sibuk acara kemahasiswaan sehingga sempat keteteran di situ. Pembelajarannya adalah di situ harus bisa mengatur waktu, bikin prioritas sebetulnya. Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan kegiatan non akademis karena sebenarnya ketika sudah lulus mungkin rasanya pada saat setelah lulus ya. Setelah lulus itu cukup banyak soft skill yang berguna ketika kita pelajari saat mahasiswa. Bukan hanya materi pelajaran. Materi pelajaran sangat penting, tetapi soft skill seperti misalnya keterampilan kerjasama, kepemimpinan, gitu kan, kemampuan adaptasi di lingkungan yang baru, kemampuan untuk menyampaikan pendapat, bernegosiasi, advokasi itu sangat penting. Di mana itu kita pelajari dari kegiatan non akademis sebetulnya. Gitu. Mungkin itu yang cukup menarik ya buat saya. Begitupun ketika sekolah dokter spesialis juga. Di mana psikiatri ini kan memang banyak hal yang keterampilan komunikasi yang harus sangat penting, sehingga itu juga didapatkan dari perjalanan dari dokter umum sampai sekarang, pengalaman saat bekerja juga, dan kita juga harus berkontribusi sama komunitas ya, nggak cuma dokter pasien relationship, tetapi komunitas kita di sekitarnya itu juga sangat menarik sih buat saya dan sangat penting dalam proses pembelajaran saya sampai saat ini. Yang kedua dokter, kenapa dokter memilih spesialis jiwa dibanding spesialisasi lainnya? Oke, baik ya. Kenapa saya ambil kedokteran jiwa atau psikiatri? Karena sebetulnya pertama dulu mungkin itu yang terakhir justru saya pikirkan. Tetapi setelah saya ketemu pasien-pasien saat saya bekerja di dokter umum, saya merasa aspek psikiatri sangat penting. Sakit apapun dia, mau dia sakit demam, dia fraktur, mau sakit apapun, itu ada aspek kejiwaan yang perlu kita kaji sebenarnya pada pasien-pasien ini. Dan itu sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhan penyakit itu sendiri. Sehingga saya merasa itu hal yang sangat penting karena dulu, sekarang kan memang sudah literasi kesehatan jiwa sudah sangat baik ya, lumayan baik. Dulu tuh masih stigma. Karena sepertinya takut atau malu kalau dia mengalami masalah kejiwaan. Sehingga itu juga jadi hal penting yang jadi highlight buat saya gitu. Kenapa sampai orang sangat takut gitu. Kemudian juga melihat fenomena ternyata bukan hanya di daerah terpencil, tetapi di kota besar seperti di Bandung saja masih banyak kasus-kasus kejiwaan yang perlu kita intervensi gitu. Sehingga itu membuat saya memang tertarik, sepertinya itu sangat penting untuk dipelajari. Dan saat ini juga saya harapannya dengan bisa menjadi pendidik klinis itu bisa mengajarkan tentang hal kedokteran jiwa kepada mahasiswa supaya bisa lebih paham dan bisa mengedukasi ke masyarakat. Pertanyaan selanjutnya ya Kak. Selanjutnya yaitu tantangan apa yang paling sering dokter temui dalam menjalani profesi ini, terutama dalam menangani pasien dengan gangguan kejiwaan, dan bagaimana cara dokter mengatasi tantangan tersebut baik secara profesional maupun secara pribadi. Ya, tantangannya adalah pertama stigma mungkin ya. Banyak stigma yang masih kuat dan negatif, yang masih kuat tentang gangguan jiwa, sehingga baik itu pasien maupun keluarga pasien kadang enggan buat kontrol rutin pengobatan. Dan itu memang cukup berat ya gitu. Walau bahkan juga stigma tidak hanya dari masyarakat umum tapi dari medis sama sejawat juga masih ada stigma. Itu yang cukup berat. Kemudian juga misalnya mengatur waktu untuk diri saya sendiri mungkin ya. Karena sebenarnya pasien banyak tapi waktu ya cuma segitu-gitunya gitu. Kita harus bisa mengatur waktu. Kemudian juga masalah kadang pasien gangguan jiwa itu kadang sedikit mempengaruhi emosi kita sebagai dokternya, karena kita tetap manusia biasa yang punya kehidupan pribadi, punya masa lalu, dan itu akan saling berinteraksi dengan emosi pasien gitu. Ada saatnya kita juga cukup lelah untuk menghadapi itu, sehingga kita perlu bisa meregulasi emosi sendiri. Tahu kapan saatnya switch on ketika harus ketemu dengan pasien, tahu kapan kita memang perlu istirahat. Karena kita juga sebagai dokter kan tentu harus jaga kesehatan fisik dan mental kita sendiri. Mungkin itu tantangan-tantangan yang cukup berat. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada proyek atau penelitian atau kegiatan kurs yang sedang dokter jalani
penting dan mengapa gitu. Oke, untuk penelitian sampai saat ini saya tergabung jadi anggota peneliti bersama senior saya. Yang pertama yang masih berjalan adalah tentang faktor risiko dan juga protektif untuk risiko bunuh diri, terutama pada remaja dan juga dewasa muda. Saat ini kami sudah membuat suatu modul khusus untuk melatih agar bisa diaplikasikan justru di instansi pendidikan di SMA dan juga di universitas. Demikian, saat ini masih berjalan untuk uji coba modulnya dan mudah-mudahan kalau bisa baik hasilnya, efektivitasnya bisa diaplikasikan minimal di UNPAD dulu ya, seperti itu. Kemudian juga selain itu saya masih tergabung untuk penelitian tentang ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder pada dewasa ya, terutama pada pasien-pasien adiksi juga ini masih berjalan. Kemudian juga saat ini saya kerjasama juga dengan BRIN untuk penelitian tentang deteksi stres. Deteksi stres mereka memiliki alat-alat ya cukup banyak karena mereka latar belakangnya dari engineer, tetapi diaplikasikan di klinis gitu. Jadi harapannya suatu saat ada deteksi alat khusus gitu untuk deteksi apakah seseorang ini sudah sampai ke level stres tertentu atau bagaimana. Karena sampai saat ini kan untuk mendiagnosis gangguan jiwa ini masih menggunakan wawancara ya. Belum ada alat khusus yang bisa digunakan sebagai gold standar, dan harapannya kedepannya bisa dikembangkan berbagai macam inovasi teknologi. Mungkin sejauh ini sih itu yang sedang saya jalani proyek-proyeknya. Pertanyaan terakhir dok, apakah dokter memiliki saran atau pesan khusus bagi para mahasiswa kedokteran yang sedang menempuh pendidikan dan mungkin merasa bingung juga dalam memilih spesialisasi? Baik, mungkin yang pertama kesannya adalah fokus belajar ya. Karena kalian orang-orang terpilih yang sudah dapat privilege untuk belajar, gitu kan. Tapi belajar itu bukan hanya akademis sebenarnya. Isi juga ada kaitannya dengan pengalaman-pengalaman. Misalnya untuk belajar tentang soft skill dari kegiatan non-akademis itu sangat penting. Mungkin keterlibatan dalam penelitian, kajian masyarakat. Jika dosennya ada kegiatan, tidak ada salahnya kalian ikut isi dengan pengalaman-pengalaman yang berharga. Kemudian untuk penentuan kalian ke depannya mau apa setelah lulus jadi dokter, tentu itu perlu dipertimbangkan dengan matang. Jangan sampai salah memilih jalan. Jadi pada saat sekarang kalian di preklinik dan nanti pada saat masuk ke dalam fase klinik, itu betul-betul diresapi gitu. Sebenarnya saya cocoknya di mana, senangnya di mana. Jangan terbawa oleh arus. Kalau memang saya tertarik dengan keilmuan tertentu, itu memang karena dari keinginan sendiri dan juga potensi kita gitu. Karakter kita juga perlu. Misalnya ada orang yang lebih senang ketemu dengan pasien, ada orang yang nggak nyaman bertemu dengan pasien. Bukan artinya buruk, tapi memang itu potensi dia. Mungkin dia cocoknya bekerja di balik layar, di lab seperti itu, dan itu sangat potensial sebetulnya. Atau dia memang suka sekali dengan tindakan-tindakan surgery gitu ya. Kalau dia memang sangat senang ya kenapa enggak? Atau misalnya dia senang dengan advokasi, dia senang dengan berdiskusi gitu kan, ya mungkin dia cocok untuk di public health gitu kan, menjadi penentu kebijakan. Itu juga sangat penting karena kita sangat berharap ada banyak dokter-dokter di masa depan yang memang punya porsinya di bidangnya masing-masing dan tidak ada satupun yang paling baik ataupun paling buruk. Sebetulnya itu balik ke kita, begitu kita udah pilih pilihan itu ya kita harus fokus dan kembangkan di bidang itu supaya kita bisa bermanfaat buat orang lain. Ini demikian ya dari saya. Baik dokter, sekian wawancara dari kami. Terima kasih banyak atas insight yang diberikan, saran, waktunya juga kesannya sangat menjadi pesan bagi kami untuk menjalani